Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi case study 3 Analysis of Protein and Immunoassay yang berjudul Western Blot untuk diagnosis Leishmaniasis. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, ada saya sendiri Anila Hirsa Fawas dengan NIM 090, Yesi Taftiana dengan NIM 094, Amara Safia dengan NIM 099, Mutiara Ayu Syafira dengan NIM 101, Restu Alzara Faroji dengan NIM 110. Berdasarkan jurnal yang ditugaskan diskusikan dalam kelompok kami, yaitu tentang spesimen yang digunakan, jenis spesimen, cara pengambilan spesimen, bagian spesimen yang dianalisis. Lalu subjek penelitian tentang kriteria, jumlah penyakit yang dideteksi, nama, ciri, dan penyebabnya. Lalu pada metode, nama metode, cara pengujian. Lalu pada interpretasi data, data hasil penelitian, dan cara interpretasi. Nah, spesimen yang digunakan pada kali ini yaitu jenis spesimennya berupa serum darah dari pasien. Bagian spesimen yang dianalisis yaitu antigen larut dari bentuk Amos-Tigot Leishmania major digunakan dalam pengujian immunoblot. Komponen protein dengan berat molekul antara 14 hingga 135 kDa dianalisis menggunakan teknik Western blot untuk mengidentifikasi reaktivitas antibodi dalam serum pasien. Untuk cara pengambilan spesimennya yaitu yang pertama diambil darah setiap pasien sebanyak 5 ml dari vena, lalu serum dipisahkan dengan sentrifugasi darah yang telah diambil, dan yang terakhir serum ini kemudian digunakan dalam pengujian Western blot. Selanjutnya yaitu subjek penelitian, kriteria dan jumlah. Subjek berjumlah 61 orang pasien CL yang terkontaminasi secara parasitologis dengan pemeriksaan mikroskopis pada lesi kulit. Selanjutnya 50 sampel dari pasien non-CL termasuk bakteri sebanyak 12 sampel, parasit sebanyak 3 sampel, dan penyakit autoimun sebanyak 35 sampel. Selanjutnya 50 individu sebagai kontrol dan rata-rata subjek yaitu rata-rata umur subjek yaitu 37 tahun dengan rentang 9 sampai 83 tahun. Kemudian penyakit yang dideteksi, nama penyakitnya yaitu cutaneous leishmaniasis. Penyebab utamanya di Iran yaitu Leishmania major dan L. tropica. Ciri-cirinya yaitu terdapat lesi pada wajah, kaki, tangan, dan tubuh dengan rata-rata jumlah lesi yaitu 3 dengan rentang 1 sampai 20. Kemudian riwayat penyakit dari 2 minggu hingga 20 tahun. Nama metode yang kami gunakan adalah Western blot. Cara pengujiannya yang pertama yaitu antigen L major diisolasi dari Amos-Tigot dengan metode kultur di media Schneider. Lalu yang kedua, antigen dilewatkan melalui SDS page untuk memisahkan protein berdasarkan berat molekul. Selanjutnya yang ketiga yaitu protein dipindahkan ke membran nitroselulosa, kemudian direaksi dengan serum pasien. Yang terakhir, deteksi dilakukan menggunakan antibodi sekunder yang berlabel horseradish peroksidasa atau HLT dan substrat DAB. Kemudian interpretasi data. Didapatkan data hasil penelitian yaitu komponen antigen dengan berat molekul 14 hingga 135 kDa terdeteksi oleh serum pasien CL. Kemudian subunit 63 kDa menunjukkan sensitivitas tertinggi yaitu 96,7% dan subunit 75 kDa memiliki spesifisitas tertinggi yaitu 98%. Kemudian cara interpretasi. Analisis Western blot dilakukan dengan membandingkan pola pita protein pada sampel
dengan penanda ukuran atau M, pita yang jelas dan kuat di sekitar 63 kDa atau 75 kDa menunjukkan kemungkinan adanya antibodi terhadap antigen leishmania yang mengindikasikan infeksi leishmaniasis. Ketiadaan band yang jelas pada ukuran tersebut mungkin menunjukkan hasil negatif. Namun, perlu diingat bahwa sensitivitas dan spesifisitas tidak 100%, sehingga hasil positif atau negatif harus diinterpretasikan dengan hati-hati dan dipertimbangkan bersama dengan informasi klinis pasien lainnya. Nah, selanjutnya interpretasi data tertera pada tabel berikut ini. Tabel di atas memaparkan performa berbagai subunit antigen leishmania berdasarkan berat molekul atau KDA dalam mendiagnosis leishmaniasis cutaneous menggunakan immunoblotting. Sensitivitas menunjukkan persentase pasien positif yang terdeteksi benar, sementara spesifitas menunjukkan persentase individu sehat yang terdeteksi negatif. Nilai prediktif positif PPV dan negatif NPV menunjukkan probabilitas hasil positif dan negatif yang akurat. Analisis tabel di atas menunjukkan subunit 63 KDA memiliki sensitivitas tertinggi yaitu 96,7% dan NPV tertinggi yaitu 97,2%, menjadikannya penanda yang baik untuk diagnosis. Meskipun subunit 75 KDA memiliki spesifisitas tertinggi yaitu 98%. Interpretasi hasil tetap harus mempertimbangkan kondisi klinik pasien. Selanjutnya yaitu pada line 1-3 pasien CL menunjukkan band yang jelas di sekitar 63, 42, 29, 22, dan 14 kDa. Ini mengindikasikan adanya protein-protein dengan berat molekul tersebut pada sampel serum pasien yang terdiagnosis CL, kondisi yang tidak disebutkan secara spesifik dalam gambar. Kehadiran band-band ini mungkin terkait dengan patofisiologi penyakit CL. Lain pada 14-16, yaitu kontrol sehat, tidak menunjukkan band yang jelas di sekitar ukuran tersebut. Ini menunjukkan bahwa protein-protein yang terdeteksi pada pasien CL kemungkinan tidak ada atau berada dalam jumlah yang sangat rendah pada individu yang sehat. Ini mendukung hipotesis bahwa protein-protein tersebut mungkin merupakan biomarker untuk CL. Dan terakhir yaitu line 17-18, pasien non-CL, sama seperti kontrol sehat, tidak menunjukkan band yang jelas di sekitar ukuran tersebut. Ini memperkuat temuan bahwa protein-protein yang terdeteksi mungkin spesifik untuk kondisi CL. Selanjutnya, plan marker atau marker protein menunjukkan marker protein dengan berat molekul yang diketahui, digunakan untuk menentukan berat molekul protein dalam sampel. Plan 1-13 dalam pasien CL menunjukkan band atau pita yang jelas pada berbagai berat molekul. Kehadiran band-band ini menunjukkan adanya reaksi antara antibodi dalam serum pasien CL dengan antigen leishmania yang digunakan dalam immunoblotting. Intensitas band dapat mengindikasikan tingkat antibodi dalam serum. Selanjutnya, line 14-16 atau kontrol sehat menunjukkan sedikit atau tidak ada band yang jelas. Ini menunjukkan bahwa individu sehat memiliki sedikit atau tidak ada antibodi terhadap antigen leishmania. Lalu ada lens 17-18 atau pasien non-CL mirip dengan kontrol sehat, menunjukkan sedikit atau tidak ada band yang jelas. Ini menunjukkan bahwa pasien dengan kondisi selain CL juga tidak memiliki respon antibodi yang signifikan terhadap antigen leishmania. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Ada kurangnya dalam penyampaian mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.